Bisa nggak kemudian balik empirik bahasanya Kak Willy lagi apa itu adalah ini siapa cawapresnya begitu kan yang menentukannya itu yang membuat ini kayaknya menjadi tersendat begitu kan karena Anies ini mempelai yang ganteng, magnitude-nya kuat, tentu banyak pengantin perempuan yang ingin ya, jadi itu hal yang wajar. Nah, tapi pernikahan itu kan seharusnya sudah memiliki lah kira-kira dari beberapa nama, dari beberapa banyak yang berminat gitu. Mestinya sudah ada mengerucut, Bang. Gini, satu, koalisi perubahan ini berbeda dengan koalisi yang lain. Ini datang dengan sebuah common consciousness, kesadaran bersama, kesadaran kolektif. Bagaimana Anies sebagai simbol perubahan. Jadi ini orang benar-benar datang dengan rasa gitu, cinta sama Anies ya udah ini memang pengantinnya Anies, calon presidennya Anies gitu. Nah, maka kemudian Nasdem, PKS dan Demokrat bisa duduk bersama. Nah, nggak mungkin lah kalau masih ada di luar Anies. Nah, masalah calon wakil presiden, siapa yang akan mendampingi Anies? Prinsipnya kami sudah membuat namanya kriteria. Ada 3 kriteria itu kan. Yang pertama adalah bagaimana memiliki kontribusi terhadap penyulitan partai. Yang kedua bagaimana kontribusi terhadap pemenangan. Yang ketiga bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan. Nah, masing-masing partai pengusung berhak mengusulkan siapa kandidatnya. Tapi Nasdem ketika kami mendeklarasikan Mas Anies Baswedan, Pak Surya mengatakan bahwasanya kalau Anies mau terbang jangan kita ikat sayap atau kakinya dengan batu. Biarkan dia, kita beri kepercayaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya. Prinsipnya adalah sami'na wa ata'na kata Ketua Umum. Jadi bagaimana Ketua Umum memberikan pandangan kepada Mas Anies, buatlah duet maut, buatlah duit tunggal. Cawapres itu bukan tukang gunting pita, bukan banserat. Nah, bagi Partai Nasdem, cawapres itu adalah salah satu elemen of surprise. Kita harus juga melihat toko sebelah gitu ya. Tahan dulu begitu ya. Ya, toko sebelahnya kan belum, capresnya aja belum ada. Harus cek toko sebelah dulu. Tapi Harus bukan itu. toko sebelah Ya, dulu. kita boleh lah pasang kriteria ini harus begini, harus begitu. Tapi kan tidak bisa dipungkiri masalah cawapres ini adalah sebagai bargaining partai-partai lain untuk mau berkoalisi dalam koalisi perubahan gitu. Istilahnya gue dapat apa begitu kan. Buka kartu baru lah dalam permainan. Nah ini kan sehingga misalnya Partai Demokrat udah jelas-jelas dong mengusulkan AHY begitu, sehingga ingin ketika koalisi nanti diumumkan, koalisi perubahan sudah diumumkan lah cawapresnya biar gak diganti lagi dah itu gitu. Itu wajar aja. Partai-partai semua memiliki preferensi itu. Surya Paloh aja yang kemudian abnormal dalam hal itu. Surya Paloh benar-benar selalu membangun sebuah narasi will to sacrifice. Jadi sacrifice yang tanpa syarat yang selalu beliau katakan itu ya. Ini sebuah proses pembelajaran politik. Kalau Demokrat mengusulkan Mas AHY, PKS mengusulkan AHR, dan ini yang baru-baru ini misalnya PKB mau mengusulkan mungkin Caimin atau yang lain, itu sah-sah saja. Tapi kemudian kan keputusan itu kita kembalikan kepada Mas Aniesnya dan hasil rembukan dialog. Jadi yang pertama ini kan jangan cerita Siti Nurbaya terulang kembali. Kawin paksa. Ya. Iya, tapi masalahnya rembukannya ini kok kayaknya alot ya. Ini kemarin katanya tanggal 10 November sampai mundur gitu, sampai sekarang tahun baru juga belum ada kepastian. Justru yang alot itu yang enak. Iya, kan dinamis kan. Kan saya bilang yang sebenarnya galau tingkat dewa itu bukan kami sebenarnya. Yang lain tuh capresnya belum jelas juga. Udah dibikin perahunya, udah disuruh begini-begini. Enggak jadi-jadi juga. Jadi kami sebenarnya menikmati aja.
Jadi meskipun koalisinya alot, tapi minimal capresnya udah ada gitu ya. Tapi Jadi meskipun tenang-tenang nanti aja gitu. kalau misalkan Mas Anies dipinang juga sama partai lain gitu, Nasdem nggak takut tuh. Kan sekarang lagi rame tuh. Bagus lah. Mantu selingkuh sama mertua tuh. Wah, itu konteks lah. Artinya apa? Pak Surya selalu memberikan sebuah garis politik kepada kami. Berpolitik itu kosmopolitan. Ya, siapa orang yang mau mendirikan partai lalu kemudian menyerahkan partainya untuk mencalonkan orang lain? Itu kurang. Itu positif atau negatif, Bang? Peran Nasdem sebagai partai politik yang punya kedaulatan mengendorse di luar dari anggota partainya itu nggak jadi kegalauan, Bang? Menurut Anda? Kan sebagai partai saya Nasdem. tanya. Anda ini bukan kader partai. Anda memiliki opportunity, right, di dalam undang-undang dasar seseorang boleh mencalonkan. Ada positif dan negatif tapi menurut saya. Jangan. Ini saya tanya preferensi Anda. Sebagai orang yang mungkin punya. Untuk rekrutmennya oke, ini beyond gitu loh. Jadi gini. Narasi itulah yang kemudian ditunjukkan bagaimana Nasdem menjadi partai publik. Jadi itu pilihan sadar dari Pak Surya yang selalu menggunakan namanya human investment. Oke. Oh, ada yang lari, ya nggak apa-apa juga. Contohnya Ridwan Kamil misalnya, berterima kasih kepada partai lainnya juga apa-apa. Itu risiko aja. Anggota partai Nasdem juga ada beberapa yang Ya, nggak apa-apa. Itu risiko aja. Tapi setidak-tidaknya di dalam tradisi berpolitik Indonesia ada orang yang mendirikan partai atau ada partai yang namanya Nasdem itu terbuka. Dan itu juga banyak. Gini, ada pepatah Cina mengatakan, kalau kamu menanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Tapi kalau kamu menanam padi, rumput juga pasti akan tumbuh. Waduh, ini rajanya pepatah Kak Willy ini. Dari tadi pepatahnya keluar semua kayaknya. Tapi gini pertanyaannya, oke lah kalau seperti itu ya. Tetapi begini, sekuat apa, sealot apa, atau sekuat apa begitu ya Partai Nasdem ini mengusung Anies begitu ya. Karena gini, dulu kan sempat ada videonya viral itu Andi Arief mengatakan, nanti dipenjara-penjarain atau apa. Kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa merubah kemudian Partai Nasdem ini urung begitu mengusung Anies Baswedan? Misalnya tiba-tiba banyak yang petinggi-petingginya di KPK-in begitu ya. Aniesnya aja udah Formula E dihantui begitu ya. Nah, seandainya itu terjadi, bisa nggak kemungkinan kemudian Nasdem ini berubah pikiran gitu? Itu orang gila. Nggak mungkin terjadi. Orang gila. Saya mengatakan ini di ILC kepada Karni Ilyas. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan. Anda gila aja berpikir Nasdem akan menarik dukungan pada Anies Baswedan. Sekarang kurang apa deklarasi yang pasang badan yang dilakukan oleh Nasdem dengan mendeklarasikan Anies Baswedan? Terus mau kalian pikir ini kayak ogleng, ketoprak, humor ini? Enggak, bos. Meskipun di penjara-penjarain nggak takut gitu ya? Lah, anang rugo, anang rupo, anang rego. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti punya resiko. Pak Surya selalu mengatakan pada kami, perubahan yang total itu berat. Tapi totalitas di dalam perubahan itu, totalitas dalam perjuangan itu mutlak. Jadi mendukung Anies itu mutlak bagi Sudah total begitu ya mendukungnya. Totalitas. Atau ternyata secara scientific approach elektabilitas Indonesia Timur menurun untuk Nasdem. Bos, Surya Paloh itu berpolitik, kita belum lahir dia udah berpolitik, bos. Oke. Hah? Jadi nggak akan mundur pokoknya. Sekali layar terkembang, suruh kita berpantang, itu pesan di HUT Partai Nasdem yang ke-11 kemarin. Oke. Meskipun seandainya banyak yang kemudian keluar dari Nasdem katanya gitu. Itu kan tipu-tipu aja. Mana ada yang keluar dari Nasdem? Siapa yang keluar? Cek aja itu berita ketika Haritanu keluar dari Nasdem, digoreng-goreng lagi. Ini orang-orang lucu-lucuan aja, Rahma. Dengan zaman seperti ini gampang aja diverifikasi kok. Hah? Jadi gorengan itu enak, Rahma, tapi kolesterol tinggi. Itu, tapi ya oke, itu kalau di penjara-penjara tadi udah dijawab. Tapi ini kan sekarang isu yang lagi rame ini juga reshuffle. Ya. Orang banyak mengalamatkan reshuffle yang akan dilakukan Pak Jokowi adalah punishment untuk Nasdem mendeklarasikan. Bakal hilang nih menteri-menterinya.
Satu soal reshuffle, ya Pak Surya mengatakan di saat HUT Partai Nasdem itu selalu menjadi prerogatif presiden, dan ya kami sami'na wa ta'na aja. Tapi ini kan proses yang kemudian kita lihat, kita kan tidak melawan Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak berkontestasi di 2024. Ini kan hal yang berbeda. Jadi saya tidak sedang ingin membahas itulah ya. Agak-agak panas ya. bukan panas. Kenapa ya, Mbak? Ya agak sensitif, ya udahlah, nggak usah dibahas itu juga nggak apa-apa kok. Nanti kan itu juga ini. Tapi yang menarik ini lagi kita bahas lainnya lagi ya. Kita tahu ya ketika Jokowi ini kan memang dari PDIP begitu ya, dikembangkan dari dibesarkan PDIP sampai jadi presiden. Nah sekarang ini hal yang serupa begitu diharapkan terjadi pada Anies dengan Nasdem begitu ya, membesarkan Anies sampai kemudian jadi presiden seperti itu. Kita tahu betapa Jokowi ini dianggap sebagai petugas partai PDIP begitu kan. Apakah nanti akan cuman ganti nama ini, akhirnya nanti Nasdem Anies ini hanya akan menjadi petugasnya Nasdem ini, mengikuti apa maunya Nasdem gitu. Sama aja sebetulnya polanya. Cuma ganti nama aja gitu. Gini, di dalam hal itu kan kita tidak mungkin ujuk-ujuk kan. Hal yang nggak bisa kita hapus kalau di era digital ini kan jejak digital. Kalau dalam relasi hidup yang tidak bisa dihapus adalah jejak rekam. Bagaimana Nasdem memperlakukan orang-orang yang kemudian di-endorse? Kak Rahma kan di Surat Jawa Timur bisa cek bagaimana Nasdem melakukan Khofifah Indar Parawansa. Siapa yang mendeklarasikan Khofifah dan siapa yang berjuang mati-matian untuk Khofifah? Apakah Nasdem memperlakukan Khofifah sebagai hal yang tadi diomongkan? Jadi tesnya Nasdem itu tidak tes yang abal-abal gitu. Tesnya Nasdem itu meletakkan orang secara terhormat, dan itu bukan basa-basi. Jadi prosesnya adalah satu, bagaimana politik gagasan yang dibawa oleh Pak Surya dengan Mas Anies itu bisa terkoneksi atau tidak. Dan hubungan Anies Baswedan dengan Surya Paloh ini kan bukan hari ini saja. Dia memiliki korespondensi dialektika yang cukup panjang. Jadi kita bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi pada masa lalu. Kadang-kadang kan ya karena kita sering amnesia, kita menghapus itu semua. Jadi kita bisa mengkonfirmasi itu saja. Yang kemudian apakah ditanya sama teman-teman jurnalis ketika deklarasi Mas Anies itu, Pak Surya, apakah nanti Anies Baswedan akan menjadi anggota partai-partai Nasdem? Itu terserah Mas Anies saja. Coba lihat Mas Anies jauh ini. Khofifah juga nggak pernah jadi anggota Nasdem juga. Anaknya Bu Khofifah malah masuk Demokrat. Coba cek. Saya keliling sama Mas Anies itu, Mas Anies pakai logo partai Nasdem nggak tuh? Cek aja. Tapi bendera Nasdem kan di mana-mana juga. Nasdem lebih mengutamakan substansi, gagasan, integritas. Itulah hebatnya Surya Paloh. Bukan hal-hal yang artifisial yang di depan. Buat apa itu artifisial dipenuhi, tapi hal-hal yang substansial ditinggalkan. Nah ini bicara substansial ini Kak Willy. Kan orang itu tahu kita tadi kan bicara track record Nasdem apa, tapi orang juga tahu track record Nasdem dulu ini kan pendukung Ahok begitu ya. Nah sekarang ini mendukung Anies yang notabene dulu berhadap-hadapan. Nah ini yang dikhawatirkan orang-orang jika PKS sering dibahas oleh pengamat ya. Jika PKS bergabung dalam koalisi perubahan, akhirnya koktail efek ini orang malah milihnya ke PKS gitu, karena PKS lebih ada kesamaan begitu ya, partai Islam begitu ya, daripada Nasdem yang dulunya pernah mendukung Ahok begitu. Ini gimana? Jadi inilah yang menunjukkan bahwasanya Surya Paloh itu tidak diskriminatif, tidak bawang putih, bawang merah. Pokoknya bisa aja jawabnya nih Kak Willy. Artinya apa? Nasdem ketika mendukung Ahok dianggap kafir, dianggap penista agama. Sekarang dukung Anies dikasih label baru Nasdrun katanya. Itu Surya Paloh ingin membuktikan politik ini kalian terjebak dalam ekstremitas A, B, kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan. Ini cuma gorengan aja. Rakyat nih aman, damai, sentosa aja. Jangan kalian mau terjebak.
Tapi perbedaan-perbedaan itu yang menjadi pertanyaan besar. Sebetulnya substansi atau nilai yang dipegang sama Nasdem ini apa? Dulu Ahok, sekarang Anies, kemudian mungkin siapa lagi gitu. Apa substansinya? Satu, integritas. Oke. Jadi kita tidak adil itu kan dari dalam pikiran. Sejak dari pikiran. Itu pesannya Pramudia. Pram. Dan tidak boleh menghakimi orang dari masalah latar belakang Pak. Itu pelanggaran hak asasi manusia paling fundamental. Jadi kalau kita menghakimi orang berdasarkan latar belakangnya, nggak ada yang lebih kejam dan keji daripada itu. Jadi mau Ahok, mau Anies, mau Ridwan Kamil, mau Ganjar sekalipun didukung Nasdem kok. Ini membuktikan ini partai benar-benar partai nasionalis kebangsaan yang berdiri di atas semua representasi. Yang paling penting adalah jejak rekam lu, yang paling penting adalah visi lu. Maka kemudian Pak Surya memberikan sebuah pidato di saat Rakernas Partai Nasdem itu, politik kebangsaan. Nggak usah partai itu adalah kanalisasi dari perbedaan. Perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu sudah alamnya apa adanya. Tugas politik itu adalah melakukan sebuah social engineering, bagaimana kita perbedaan itu kita kontes, kita lagakan pada level tertentu, nggak usah baper, nggak usah dengan kebencian. Perbedaan itu sudah natif kok. Nah sekarang kita ayo bertanding, kata Pak Surya, kita berlaga. Kau bukan musuhku, tapi kau lawanku di dalam berpemilu, kawan di dalam membesarkan, memajukan negara dan bangsa. Ya. Ya, itu. Ini kalau ngelihat Kak Willy berorasi ini orasi nih, itu kan kayaknya sudah sangat percaya diri gitu ya bahwa akan bisa lah Anies mengusung Anies dan kemudian memenangkan Anies, begitu percaya diri gitu. Tapi kan sebaliknya banyak kekhawatiran ya, banyak yang khawatir wah nanti ini kalau pemilu curang bagaimana begitu. Sebelumnya ketika verifikasi sudah ada tuh beredar kan pengakuan KPUD yang mengatakan di bawah tekanan untuk tidak lolos. Pokoknya ada tidak profesionalisme dalam. Nah ini ada kekhawatiran untuk mengantisipasi agar hal-hal serupa tidak terjadi. Bahkan ada pengakuan ya, meskipun tidak terkonfirmasi kebenarannya ya, pengakuan dari Hasnaini yang mengatakan bahwa akan mengegolkan begitu ya, sudah dibantah sebenarnya oleh Hasnaini ya. Nah tapi ada kekhawatiran nanti kecurangan-kecurangan itu sebenarnya kan sudah bukan hal ini ya, setiap pemilu memang selalu dibicarakan. Nah ini mau untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan itu seperti apa? Ada yang mengatakan nih, harusnya yang diusung cawapresnya itu dari TNI biar untuk mengantisipasi kecurangan begitu. Ya, sebagai pasukan yang berperang, sebelum tidur itu selalu memimpikan kemenangan. Dan ketika bangun tidur, dia berjalan ke medan perang dengan semangat yang bulat, tekad yang bulat memenangkan pertarungan. Nggak ada orang yang ingin bertarung itu kalah ke Karama, nggak ada. Itulah moralitas siapapun yang bertarung, nggak ada itu. Orang bertarung hanya untuk meraih, gue dapat tanah peta ya, gue cuma ingin dikenal ya. Enggak. Moralitas pertempuran, moralitas pertarungan itu adalah kemenangan. Nah, itulah yang melahirkan yang namanya play to win itu. Nah, kalau dendang-dendang kecurangan ini, ya tentu kita harus eling lan waspodo. Nah, kita harus tahu, dan ini kan bukan dendang yang baru saja. Ini dendang yang terus-menerus terjadi. Nah, tugas kita bagaimana kemudian mengajak, karena ini deliberatif demokrasi, multi-stage aktor. Tugasnya bukan hanya partai. Ya media seperti Kakak Rahma, Kakak Sultan juga memiliki obligasi untuk memantau ini. Bukan hanya, ini kan sirkulasi kekuasaan ini adalah sebuah mekanisme korektif warga negara dan stakeholder. Yang ingin demokrasi ini lebih baik kan bukan hanya partai atau kandidat yang bertarung. Kakak Rahma, Kakak Sultan, civil society lain kan juga ingin. Ya, tapi jika kecurangan itu kemudian didesain secara sistematis begitu ya. Nah, ini kan yang kemudian menjadi berat. Apakah yang mengatakan menurut Kak Willy nama seperti Andika Perkasa ini bisa untuk mengatasi
suatu selling point begitu ya. Ini jebakan Batman. Jadi kita harus memisahkan siapa yang akan menjadi wakilnya Mas Anies dengan proses kecurangan. Tentu kita tidak berharap orang melakukan hal itu ya. Karena apa? Inilah buktinya kenegarawanan pihak-pihak person-person yang menjabat hari ini. Jadi tentu kalau itu dilakukan, kalau lalu kemudian kalah, hasilnya tentu akan jauh berbeda. Saya memiliki kepercayaan Kakak Rahma, dua hal yang tidak bisa ditolak dalam hidup ini. Satu, bagaimana kehendak rakyat adalah menjadi suatu hal yang niscaya. Ya, niscaya. Yang kedua, ridho ilahi ya. Itu kemudian orang bisa berencana apa saja. Mau ini, mau itu. Tapi kalau sudah dua itu kawin mawin berbulan madu, enggak terelakkan. Suara rakyat, suara Tuhan ini katanya siapa lah? Vox populi. Nah, yang kedua masalah wakilnya Mas Anies, ya kita lihat lah ya, masih cukup waktu. Why not the best? Itu pesan Pak Surya. Setelah why not the best itu, kita maju satu langkah ke depan, best of the best. Jadi pasangan ini, capres dan cawapres itu adalah best of the best. Gitu. Jadi kalau Mas Aniesnya sudah why not the best, itu dalam pidato Pak Surya ketika mendeklarasikan Mas Anies, besok pas koalisi bersama itu pengantinnya itulah best of the best. Ada bocoran kira-kira kapan ini koalisinya dideklarasikan? Ya kita lihat dalam waktu dekat, tahun baru ini mau menjadi kado baru, masing-masing partai akan deklarasi duluan, nanti baru deklarasi bersama. Oh, dalam waktu dekat ini ya? Oh, dalam waktu seminggu, 2 minggu begitu ya? Ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Sekalipun pilihan Nasdem mendahului pilihan Pak Presiden Joko Widodo, jalan terus. Nggak ada hubungannya Mas. Nggak Itu ada satu analog, satu digital. Kan Pak Jokowi presiden Mas. Oke. Jangan kemudian kita tumbur-tumbur. Ya itu satu hal yang kemudian orang seringkali menjebak Pak Jokowi untuk hal seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya seharusnya. Nggak ada. Karena proses pencalonan kandidasi itu adalah domainnya partai politik. Sekalipun satir-satir di berbagai pidato Pak Presiden Jokowi itu mengalamatkan untuk Nasdem terkait pencapresan. Jangan sembrono Kami nggak lah. Jangan sembrono gitu. Kami nggak baper Mas. Nggak ada baper di kita. Kami selalu diajarkan Pak Surya itu positive thinking. Karena kalau kita berpositive thinking, hasilnya insya Allah positif. Ya betul, positive thinking lah ya semuanya. Yang penting jangan overthinking. Cawapresnya siapa overthinking sampai nggak diumum-umumin. Gitu? Ya, udah ada pertanyaan lagi. Ini Sip, Kak Sultan cukup udah ya, kayaknya. cukup ya, Sudah luar banyak biasa kita bahas. obrolan ini. Iya. Udah kita ngobrol sudah lengkap, kita Udah tunggu berapa saja. banyak sajak yang bisa jadi ini tuh ya. Pepatahnya mungkin nanti Quotes-nya. ada mengeluarkan buku ya, pepatah ala Willy Aditya. Thank you Ade Kak Willy ya. Terima kasih Bang Willy. Ya, saya dan Sultan Rifandi, saya Rahma Sarita juga mengucapkan terima kasih ini atas perhatiannya ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.